Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku kelas 12. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Baik, bertemu kembali dengan Ibu Tanti Sutrisni dalam mata pelajaran geografi. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi modul ke-13 unit 1 mengenai Desa Kupermai. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai desa. Wilayah desa. Kita masuk pengertian desa terlebih dahulu ya. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, artinya tanah kelahiran. Desa merupakan pemukiman atau komunitas manusia yang berkelompok dan posisi wilayahnya lebih besar dari dusun, tetapi lebih kecil dari kota. Karakter desa secara kehidupan sosial adalah sebagai berikut. 1. Penduduk saling mengenal dan masih memegang teguh tradisi. 2. Mata pencaharian penduduk pada bidang agraris sangat bergantung pada iklim dan topografi. 3. Perbandingan topografi dan manusia cukup besar. Artinya perbandingan lahan dengan manusianya masih cukup besar. 4. Sarana dan prasarana komunikasi masih sederhana. Nah, yang kedua, Ibu ingin menjelaskan mengenai klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Ada 4 klasifikasi. Pertama, desa tradisional atau pradesa. Ciri-cirinya adalah masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya, seperti bercocok tanam, masih bergantung pada cuaca dan iklim. Yang kedua, penduduk cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan pihak luar. 3. Sistem perhubungan dan komunikasi tidak berkembang. Nah, ini masih menjadi desa yang terisolir ya, tertutup, terpencil. Contohnya adalah pada suku Baduy di ujung kulon. Yang kedua, klasifikasinya adalah desa swadaya. Ciri-cirinya penduduknya jarang, masih terikat pada adat istiadat. Lembaga sosial yang ada masih sederhana. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, produktivitas tanah rendah. Kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam, topografi atau lahan berupa pegunungan atau perbukitan, lokasi terpencil, mayoritas penduduk sebagai petani. Kegiatan ekonomi masyarakat bersifat subsistem. Masyarakat juga tertutup terhadap pihak luar, sehingga sistem perhubungan dan transportasi kurang berkembang. Di sini ada contoh Kampung Bena yang terletak di Kabupaten Ngada, NTT. Yang ketiga, desa swakarya. Ciri-cirinya, kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh, namun masih digunakan sebagai panduan, sudah mulai menggunakan teknologi dan juga peralatan yang canggih. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi seperti layaknya swadaya, sehingga letak desa swakarya tidak terlalu jauh dari pusat perekonomian kota. Telah memilih tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan juga prasarana lain. Jalur lalu lintas yang sudah lancar dan jarak tempuh yang bukan lagi menjadi penghalang. Contohnya adalah desa Gunung Rajak di Lombok Timur. Yang terakhir, desa swasembada. Kebanyakan ini sudah hampir maju ya. Ciri-cirinya adalah kebanyakan berlokasi di ibu kota dan kecamatan, penduduk padat, tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut, telah memiliki fasilitas yang memadai dan juga maju dibanding warga dari desa lainnya. Contohnya adalah desa Hanura di Provinsi Bandar Lampung. Nah, di sini ada potensi desa yang dimiliki. Dibagi 2, potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik terdiri dari tanah,
air, iklim, ternak, dan manusia. Dan potensi non-fisik terdiri dari masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial, dan aparatur atau pamong desa. Nah, ada struktur ruang desa. Jadi pola keruangan desa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, cluster rural settlements. Ibu contohkan di sini, Ibu berikan gambarnya ya. Gambarnya di sini ada. Jadi di sini pola pemukiman desa cenderung berkelompok, di mana sejumlah keluarga tinggal berdekatan satu sama lain. Nah, biasanya pola pemukiman memusat ada di daerah dataran rendah subur, ada sumber airnya di situ. Contohnya Kampung Naga di Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, circular rural settlements. Pemukiman ini membentuk lingkaran dengan ruang terbuka di tengah-tengah pemukiman. Jadi nih, ada pusat lingkaran di sini sebagai ruang terbuka. Nah, pemukimannya dibangun mengikuti garis lingkaran dari daerah pusat terbuka, ya. Kemudian yang ketiga, linear rural settlements. Pemukiman ini berbentuk memanjang, jadi mengikuti suatu kenampakan seperti sungai, rel kereta, atau jalan raya. Seperti itu. Yang terakhir, dispersed rural settlements. Pola pemukiman ini tersebar dan tidak merata di berbagai titik dan biasanya berada di wilayah seperti pegunungan kars atau perbukitan. Para penduduk cenderung terisolasi satu sama lain dengan kondisi transportasi yang sulit. Baik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan mengenai pengenalan wilayah desa, ada potensinya, pola keruangannya, klasifikasi perkembangannya. Nah, di sini Ibu berikan tugas untuk anak-anak sekalian, ada di Setara Daring, itu masuk modul semester genap, ada di bab Desa Permai. Silahkan dikerjakan, Ibu berikan waktu seminggu. Demikian penjelasan yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.